Salam kawan-kawan, perkenalkan nama saya Daud Bora Bungetana, NIM 16340-337, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, kelas B reguler sore semester 11. Dalam video kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul populisme dan politisasi krisis COVID-19 di Eropa. Populisme adalah konsep yang pada dasarnya diperebutkan dan ada perdebatan panjang tentang definisinya, apakah gaya komunikasi atau strategi politik. Namun demikian, para sarjana umumnya menyepakati definisi populisme merupakan penjajaran orang baik dengan serangkaian elit jahat dan kelompok luar yang mengganggu. Populis di demokrasi barat hadir sebagai demokrat asli yang berkomitmen untuk menjelaskan kepada rakyat apa yang salah, siapa yang harus disalahkan, dan apa yang harus dilakukan untuk membalikkan situasinya. Demikian pula, konsep krisis telah banyak dikaitkan dengan populisme, meskipun ada beberapa perdebatan yang tentang sifat tautan antara dua fenomena. Krisis adalah istilah dengan sejarah panjang di bidang filsafat politik dan ilmu politik. Dari perspektif yang berbeda, ahli teori klasik seperti Karl Marx, Antonio Gramsci, dan Jürgen Habermas menganggap krisis sebagai konjungtur kritis yang melemahkan otoritas negara dan menawarkan kesempatan untuk perubahan. Krisis bukan hanya fenomena objektif, dia juga perlu dipersepsikan secara subjektif dan didorong secara diskursif terdepan oleh para aktor politik. Menurut Colin Hay, konsep krisis adalah di mana-mana dalam pemikiran sosial dan politik itu tetap menjadi salah satu yang paling konsep yang sulit dipahami, tidak tepat, dan umumnya tidak ditentukan dalam gudang ahli teori. Dan literatur konsep krisis digunakan untuk menyebut kondisi, proses, dan properti yang saling tidak kompatibel. Sebagai contoh, krisis umumnya dianggap sementara, tetapi bisa juga permanen. Mereka adalah penyimpangan satu kali dari peristiwa alami, tetapi mereka juga bisa menjadi siklus. Biasanya mereka punya solusi, tapi mereka juga bisa tidak terpecahkan. Colin Hay mengatasi kesenjangan ini dengan membuat perbedaan analitis antara komponen objektif dan subjektif dari krisis. Di satu sisi, kontradiksi dapat dengan sengaja ditangani oleh agen melalui intervensi yang menentukan atau tidak meyakinkan komponen objektif. Sebaliknya, kontradiksi yang sama dapat dipersepsikan secara subjektif seperti itu atau tetap tidak diakui secara publik. Kombinasi dari dua komponen ini menghasilkan tipologi di mana krisis hanyalah salah satu dari berbagai jenis kontradiksi sistematik
sistemik yang mungkin terjadi dan tanggapan. Krisis adalah momen di mana kontradiksi sistematik, yaitu kegagalan secara luas, dianggap menonjol dalam politik, budaya, atau ideologis, dan intervensi yang menentukan dan transformasi struktural dilaksanakan. Krisis politik terjadi ketika rasionalitas umum di pemecahan masalah menjadi kabur dan ketika agen tampak kewalahan dalam menangani fakta di semua bidang krisis. Kegagalan adalah akumulasi kontradiksi sistematik yang belum terselesaikan dan gejala disfungsional yang ditimbulkannya terlepas dari persepsi individu atau kesadaran. Munculnya populisme secara historis terkait dengan krisis wacana ideologis yang dominan, yang pada gilirannya merupakan bagian dari tatanan sosial yang lebih umum. Dengan kata lain, populisme tidak dapat muncul begitu saja tanpa krisis politik yang dianggap sebagai prasyarat yang diperlukan untuk populisme. Banyak komentator tentang politik Eropa menyoroti krisis representasi atau demokrasi sebagai faktor utama yang menjelaskan munculnya dan keberhasilan gerakan populis. Ketika diterapkan ke populisme, tipologi Kalinhai bermanfaat karena membutuhkan situasi krisis untuk dianggap sebagai proses dinamis yang mungkin memiliki tahapan yang berbeda. Dalam proses ini, populis dapat mengeksploitasi situasi, tetapi juga secara aktif berkontribusi pada munculnya kontradiksi sistematik yang dapat menyebabkan ke krisis yang sebenarnya. Proses penyelesaian krisis dalam fase konfrontasi, atribusi dari akuntabilitas dan kepemilikan masalah ditentukan melalui tindakan menyalahkan. Akhirnya dalam fase pengelolaan, tindakan mengklaim mengacu pada konfrontasi. Solusi khusus masalah ini juga merupakan langkah-langkah dari proses politik yang secara tradisional diikuti oleh gerakan populis untuk memicu dan melakukan krisis melalui di mana mereka mendapatkan legitimasi. Kerangka kerja ini akan memungkinkan kita untuk mempelajari politisasi isu COVID-19 dengan melihat kesenjangan antara politik dan status non-politik dari masalah perselisihan tentang berbagai taruhan dan prioritas relatif mereka dalam
mengelola krisis dan pertikaian terkait masalah dan kebijakan tentang COVID-19. Demikian video dari saya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.